Ya, kalau masalah treatment itu jelas ada treatment khusus aku sama Boris. Kami tuh lumayan sering jalan berdua. Itu spoiler ya? Iya. Ya, gitu deh. Kami lagian udah berteman lama, jadi udah tahu lah gimana cara ngejalanin scene itu. Enggak, aku cuma Ya tapi tahu aja. ya soal chemistry paling kami riset soal bagaimana menjadi detektif ya. Soalnya Iya. di Agalen Menyala Pantiku juga kita ada konsultan detektif ya. Bahasanya sih Konsultan dari kepolisian. Soalnya kan kita menggunakan atribut dan juga kan mereka pada dasarnya dalam institusi kepolisian. Jadi kita harus punya sumber yang bisa kita tanya-tanya supaya nggak salah gitu. Nanti dalam Penggunaan persidangan. badge, Iya, ada sidang etik segala Ya, macam. Jadi kita ada betul. konsultannya biar nggak salah. biar nggak salah. Ya, itu aja persiapannya. Oke, Pak Aryo, silakan. Dan Sebelum jawab kecup dulu dong biar Ya di sini gue harus total banget kayaknya untuk ngedalamin karakter karena kalau nggak gue ketawa mulu sama mereka kan. Tapi kan kita udah ada reading. Nah reading tuh gue habisin tuh ketawa gue tuh. Ketawa ngakak sampai akhirnya pas udah nggak lucu lagi ya. Sampai udah nggak lucu lagi. Tapi enaknya di sini syutingnya bener-bener kita happy banget dan gue seneng karena kan ini film komedi pertama gue jadi gue bener-bener berdasarkan dari Aco aja. Aco tuh kebetulan sutradara yang sangat detail sekali jadi dia untuk memberitahu informasi apa yang harus gue lakukan tuh sangat detail sekali jadi gue cepet ngerti gitu loh jadi itu yang membuat gue enak untuk ngejalanin karakter main di film Magalang ini gitu. Makannya enak nggak makannya? Bilang kan komedi, tapi makanan gimana? Makanya itu ngancurin level gue selama berkarir kayaknya gue udah di situ terus harus terlalu memanjakan ya. Terlalu nyaman makanannya. betul. Oke, terus tadi menjawab ya. Iya. Satu lagi ya. Kebetulan film Legenda Kelam Maling Kundang gue juga udah nonton dan beda banget sih filmnya. Jadi nggak bisa dibandingin gitu ya. Itu suspense, thriller, tegang, yang ini lucu gitu. Jadi rasa-rasanya dua film ini berjalan bersamaan, beriringan, gak ada masalah karena genrenya beda sekali. Dan aku merasa variasi adalah salah satu elemen yang sangat krusial untuk sebuah industri film. Kita pernah ada di sebuah fase di mana wah perfilman rame tapi dominan di satu genre akhirnya penonton jenuh kemudian ngedrop baliknya lagi lama tuh. Jadi selalu welcome kalau ada genre-genre baru, ada inovasi-inovasi baru, menurutku itu sehat buat industrinya. Jadi kita tayang bareng tapi kita sangat beragam kontennya secara cerita dan segala macam. Jadi I think it's all good. Dan menyala malinku. Menyala malinku. Dan saling support juga karena besok pas gala abang juga udah confirm dateng loh kok. Datang ya? Iya. Ayo lu ditonton Joko Ayo, Anwar lu. Joko Anwar Ayo lu. lu ditonton Joko Anwar lu. Bang Joko gitu. Makasih ya udah datang. Masa diwayu-wayuin kayak di laga jadinya. Bang Joko ada termos es gitu. Bukan. Pak Joko ada Joko. Joko, itu gue Joko. Gensi nggak ngerti Jok itu. Gensi nggak ngerti. Gensi Ada bener termos es. nggak relate. Apa angka? Oh angka. Aduh, teman-teman yang sering datang ke preskon Imaginary tahu lah ya kalau soal angka kita mah berpasrah aja. Yang penting kita film ini kita sadar betul film pertama itu tidak ada ekspektasi dari penonton. Gitu. Penonton datang nggak tahu, they don't know what to expect, nonton happy. Nah di yang kedua ini tentunya ekspektasi penonton sudah tinggi, tapi itu kami sadari betul. Aco sejak nulis pun sudah sangat menyadari itu. Treatment directing kalau teman-teman perhatiin juga di sini ngulik gitu, lebih berusaha untuk meningkatkan lagi apa yang udah bagus sebelumnya. Kita gimana cara kita tingkatin lagi dari segi treatment directing, dari segi budget produksi terutama juga tentunya meningkat. Tapi kalau ditanya berapa penonton sih, kami sih selalu merasa angka kemarin itu bukan sebuah angka yang wajar gitu ya. Jadi namanya keajaiban kan nggak bisa terjadi setiap kali. Jadi ya gimana Dim? Ya angka 9 juta itu kan nggak mungkin terjadi 2 kali kan, tapi 3-4 kali bisa kan. Amin amin. Tapi gimana? Bisa kan, bisa kan, kita nggak tahu kan, bisa kan. Iya, Iya. bisa. Tapi teman-teman kan tadi sudah menonton kan? Menurut kalian bisa nggak film Agalen Menyala Pantiku ini bikin move on dari Agalen yang pertama? Bisa ya. Keren. Bisa sebanyak yang pertama? Lebih banyak dari yang pertama? Boleh sedikit. Suaranya boleh sedikit. Mulai hilang 2 orang tadi tuh 2 orang. Amin. Apa ya kesulitan ya paling nggak kita kalau aku sih lebih menemukan set
baru, mainan baru gitu. Jadi walaupun ketemu merekanya udah sering, tapi dengan cerita yang baru itu kayak nambah excitement aja. Jadi setiap harinya selalu seru sih kalau aku. Jadi ya happy aja gitu semuanya. Kalau menarik mas setiap harinya menarik. Kenapa semua itu menarik? Karena dari kami berempat pasti menunggu catering apa hari ini, apa makan siang hari ini, apa makan malam hari ini, sampai kami lupa untuk memesan makan online di toko hijau. Betul sekali. Gitu. Kalau aku sih sangat rindu catering ya, rindu banget. Jadi mau syuting setiap tahun. Makanya kalau kami tuh nggak perlu rindu catering, orang istri kami masak. Sekarang aja dibuang-buang, dan sekarang dibuang-buang. Kemarin ada perlawanan, kemarin ngasih reaksi. Bene? Ih, terbawa bijak. Apa tadi pertanyaan? Iya ada kejadian seru nggak? Ada kejadian seru nggak? Istrimu masak nggak? Kosong dia, kosong. Ntar malam ada job gimana emang? Kebetulan istri juga masak di. Gak kesana arahnya. Bukan yang itu. Yang paling membedakan adalah di pertama itu kan adalah film aku berperan banyak pertama gitu ya. Jadi sebelumnya hanya cameo gitu, dan yang pertama itu benar-benar menguras energi untuk menyiapkan mental, menghafal skenario gitu, terus menerima arahan gitu, karena aku tuh orangnya RAM-nya kecil gitu. Jadi kalau banyak kali informasi yang masuk bingung nerima yang mana gitu. Ya ini bahasa medisnya goblok. Ini orang sembarangan banget lagi preskon. Bercanda doang. Jadi di film pertama itu benar-benar pusing dengan menghafal skenario gitu, menghafal dialog. Nah, yang kedua ini tuh sudah lebih santai, sudah lebih tenang gitu, bahwa oh ternyata aku bisa gitu. Ternyata setelah film pertama aku tonton, oh ternyata aku bisa acting ya. Kata siapa Ben? Kata siapa? Kata aku sendiri. memang terlihat beda jauh antara Benny di syutingan yang pertama sama yang kedua ini. Yang pertama itu Benny benar-benar nggak bisa diganggu ketika mau take, semua segala macam, ngapalin semua segala macam. Yang kedua ini Benny jauh lebih santai, lebih ngobrol semua segala macam. Waktu take? Lupa. Tapi kan santai. Tapi yang membedain dulu panik lupa, yang sekarang santai lupa. Sore, mau kemana pulang ya? Udah sore ya. Terima kasih. Ditunggu kembali Kak kedatangannya. Makasih kakak. Dia belum bikin tuh, dia belum bikin beritanya tuh. Nanti aku tengok aja lah, kan. Aku contek aja depan kawan. Pokoknya yang pertama panik lupa, yang kedua santai lupa. Semoga yang ketiga nanti santai lupa. Ingat dong. Oh iya, santai dan ingat. Santai dan ingat. Oke, menjawab ya tadi ya. Bang Aco belum? Bang Aco. Ya mau ngomong. Tadi kan bercanda aja, ketawa aja ya. Bertele-tele nggak jelas. Saya mau ngomong sesuatu yang serius kan. Oke, Bung. Jadi keempat mereka itu bermain bagus, dan kalau ada yang menyaksikan apakah bisa move on dari yang pertama, sangat sudah terbukti. Kalian siapa yang nonton yang pertama? Yang kedua? Baru selesai Komedi. Keren banget ya, itu karena mereka berempat bermain baik sekali, bagus sekali. Mereka punya otak. Punya otak dan bermain dengan hati nurani. Itu yang bikin bagus. Tapi dan itu semua akan bagus kalau sutradaranya bagus. Karena pemain sepinter apa tapi sutradaranya bego gitu, akan jadi bego. Enak banget ya ngomongnya. Yang bego sekali tapi sutradaranya punya visi, punya misi dan bagus, akan semua bagus. Benar? Nyokap gue tuh nyokap gue. Iya, Bu Yaya kayak dari tadi apa ngepresskan orang ini? Ini Nggak ada isinya. nggak sesuai. Nggak ada isinya. Bego nih, Kata pada- sendiri Bu Yaya jadinya. Bego nggak ada protes. Ya tantangannya dibanding yang pertama yang menggabungkan elemen komedi dengan ketegangan gitu. Sebetulnya prinsipnya sederhana. Ketika kita menggabungkan dua genre, komedi dengan horor misalnya,
aku tuh selalu saat nulis mikirnya jangan sampai komedinya berdiri sendiri, horornya berdiri sendiri. Jadi menggabungkannya adalah gimana caranya komedinya itu lahir dari ketakutannya. Nah sama seperti sekarang ketika digabungkan dengan misteri, digabungkan dengan investigasi. Nah gimana caranya situasi komedinya itu lahir dari ketakutan dan ketegangan mereka dalam menghadapi situasi penyamaran itu. Makanya itu yang paling dikulik dan itu sebetulnya memberikan efek sampai ke treatment shotnya. Bagaimana caranya memvisualisasikan adegan supaya rasanya lebih intens. Dari scoring juga mungkin teman-teman bisa ngerasain scoring yang di film yang kedua ini pasti lebih dieksplor banget dibanding yang pertama karena memang kita ruhnya tuh ada di situ gitu dari investigasi dan misterinya itu. Ya mudah-mudahan aja ide yang sederhana itu bisa memberikan dampak yang besar kepada film Agale Menyala Pantiku. Itu aja sih sebetulnya yang disiapin saat penulisnya gitu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa terima sama film Agale Menyala Pantiku ini. Kalau memang filmnya bagus, filmnya baik, kami sangat amat berharap untuk memberitahukan kepada semua orang bahwasannya film ini memang layak untuk ditonton, bisa jadi hiburan kita di penutup tahun 2025 ini. Mari kita tutup dengan tawa terlebih dahulu. Oh, kami harus mengakui bahwa ramainya film pertama itu 9,1 itu berkat media. Jadi kalau film ini tidak sebanyak itu, kalian tidak membantu kami. Kalian tidak punya tanggung jawab untuk membuat film ini. Jawab, Kenapa jadi mereka yang tanggung jawab? Jangan marah. Kacau sih. Maaf ya teman-teman kita baru kenal ini. Mungkin terakhir mau saya thank you juga, kami juga tahu sebenarnya teman-teman habis ini juga mereka harus buru-buru ke FFI loh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Mungkin terakhir aku cuma pengen bilang kayaknya beberapa waktu terakhir berita keseharian kita banyak diisi dengan kabar-kabar yang bikin stres. Jadi semoga karya yang kita bikin ini bisa sedikit menyumbangkan kegembiraan lah buat masyarakat Indonesia. Itu aja. Terima kasih semuanya. 27 November kita ketemu di bioskop.